Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus naas yang dialamin PNS di Palembang yang semuanya berawal dari lelang mobil harga miring sampai berakhir bener-bener naas nih. Yang dilakukan pelakunya ini karena hutang piutang. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini dengan harapan kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin akan menagih hutang apalagi dengan nominal yang besar ya. Please hati-hati jangan sampai berakhir kayak di kasus ini. Supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi, minimal untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Jadi langsung aja kita lanjut ke kasusnya. Tapi kayak biasa sebelum lanjut kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi kasus ini terjadinya di tahun 2019 lalu, yang mana saat itu ya Aprianita yang biasa dipanggil Nita yang saat itu udah menjanda yang tinggal di rumahnya yang ada di wilayah Demang Lebar Daun yang ada di kota Palembang. Yang mana saat itu Nita juga sebagai PNS di Kementerian PUPR Sumatera Selatan yang berkantor di kota Palembang. Nah di samping itu ya dia juga itu sebagai ibu kos yang mengelola kos-kosannya yang ada di Jalan Sriwijaya Ilir Barat 1 kota Palembang. Yang mana di kos-kosannya Nita juga emang dikenal sebagai ibu kos yang baik dan murah hati. Bukan cuman ke anak-anak kosannya, juga ke warga di sana ya, karena Nita ini emang dikenal sebagai orang yang ramah, yang mudah bergaul dengan siapapun. Karena itu juga di kantornya Nita juga dekat dengan teman-teman sekantornya, termasuk orang ini nih yang sebagai pegawai honorer di kantornya yang bernama Yudi Tamaredianto yang udah dia kenal sejak setahun tuh, karena meja kerja mereka emang bersebelahan. Karena udah kenal baik yang sebagai rekan kerja ya, entah apa yang dipikirkan Yudi ini, tiba-tiba dia nawarin Nita untuk beli mobil lelang yaitu Innova Reborn tahun 2016 yang katanya dilelang dengan harga miring cuman 145 juta. Sedangkan harga pasaran mobil itu saat itu ya, itu masih cukup tinggi, mulai dari 190 juta sampai 240 juta. Karena inilah Nita pun pastinya tergiur dan setuju untuk ngebeli mobilnya. Nah tapi Yudi ini lagi-lagi nawarin diri untuk dia aja yang ngurus transaksi lelangnya, karena lelangnya katanya dilakukan di Jakarta. Karena emang ngurusnya yang ribet, jadinya Nita pun mempercayakan Yudi dan langsung transfer uang sebesar 145 juta ke Yudi, tepatnya di tanggal 26 Agustus di tahun itu. Tapi setelah ditunggu selama beberapa minggu ternyata nggak ada kejelasan, yang mana Yudi juga itu selalu beralasan yang mana ya ini pun berakhir gantung. Akhirnya sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 8 Oktober, Nita yang udah mulai resah ya sampai nanya lagi tuh gimana mobilnya. Nah kalau emang mobilnya nggak ada, Nita ini tuh mulai minta dan bersikeras untuk uangnya aja dikembalikan. Karena ini Yudi pun kebingungan yang cuman beralasan ini itu. Kenapa? Karena saat itu ya uang Nita untuk beli mobilnya itu udah dia pakai untuk keperluan pribadinya, bahkan udah dia pakai untuk senang-senang di karaoke selama itu. Bahkan lelang mobilnya juga sebenarnya nggak ada, karena emang nggak ada harga semiring itu yang emang nggak logis gitu ya, karena nggak ada pedagang-pedagang yang rela capek-capek cuman untuk merugi. Tapi apapun itu Nita cuman mau uangnya dikembalikan. Nah karena uangnya emang udah nyisa dikit ya, jadinya Yudi yang mulai panik cuman bisa ngebalikin 50 juta. Dan untuk nenangin Nita yang saat itu udah kesel ya, dia pun janji besok akan ngebayar sisanya secara bertahap sebesar 35 juta. Karena merasa cuma itu satu-satunya jalan untuk uangnya kembali, jadinya ya Nita pun setuju dan minta Yudi ini pegang janjinya. Setelah ini di rumah Nita yang kesel karena ditipu, yang bahkan secara terang-terangan ya itu sempat ceritain soal kejadian ini dengan keluarganya. Yang pasti ya ini pun ngebuat mereka kesel karena 145 juta bukan uang yang kecil. Terus besoknya sesuai janji mereka kemarin ya, Nita pun langsung menghubungi dan meminta Yudi ini untuk nepatin janjinya untuk bayar tahap kedua sebesar 35 juta di hari itu. Tapi di situ Yudi pun mulai beralasan lagi karena dia ngaku katanya uangnya cuman kekumpul 15 juta. Nah sedangkan Nita ya tetap nuntut janji Yudi kemarin bayar sesuai janjinya. Karena ini Yudi pun langsung ngajak Nita ketemu di luar untuk ngomongin masalah ini secara langsung. Nah jadinya ya di pagi itu Nita pun keluar yang udah mengenakan seragam kantornya, karena niatnya setelah itu ya dia mau langsung masuk kerja. Sedangkan Yudi yang anehnya nih ya, di pagi itu sebelum dia nemuin Nita, dia malah repot-repot ngerental mobil Innova Reborn untuk nemuin Nita. Dan setelah itu ya mereka pun sempat ketemu di luar dan sempat ngomongin masalah ini di dalam mobil. Yang mana di situ Nita tetap bersikeras minta Yudi bayar angsurannya sesuai yang udah dia janjikan kemarin. Tapi Yudi terus berusaha nenangin Nita dan minta Nita ini nerima 15 juta dulu. Nah karena ini ya, karena nggak ada yang ngalah di antara mereka berdua sampai mereka pun sempat bertengkar di mobil. Sedangkan Nita ya karena kesel, dia nggak akan mau turun dari mobil kalau Yudi nggak nepatin janjinya. Karena ini Yudi yang kebingungan langsung menjalankan mobilnya ke ATM untuk narik uang tunai sebesar 15 juta yang niatnya ya mau dia kasih paksa ke Nita. Tapi setelah uang ditarik, Nita pun tetap nolak dan tetap nggak mau turun dari mobil
bahkan sampai sore. Karena ini Yudi pun ya makin kebingungan, yang akhirnya ya dia sempat ngebawa mobilnya ke wilayah rumah Nita dan langsung berhenti di pinggir jalan dekat rumahnya supaya Nita ini tuh turun dan pulang. Tapi Nita tetap bersikeras nggak mau turun sebelum Yudi ini ngasih angsurannya sebesar 35 juta. Yang pasti ya ini pun ngebuat Yudi kalang kabut kebingungan, yang akhirnya disinilah ujung dari kebingungannya ya ide horor pun muncul yang jadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Jadi di tengah-tengah kebingungannya karena Nita yang tetap nggak mau turun dari mobil, jadinya Yudi pun keluar dari mobil untuk nelpon pamannya yang bernama Ignatio Novari yang dikenal dengan panggilan Novi. Yang mana saat itu Novi ini dikenal sebagai tukang gali kubur di TPU Kandang Kawat yang ada di Palembang, yang bekerja untuk istri dan keempat anak-anaknya yang juga tinggal nggak jauh dari TPU-nya. Yang saat itu ya Novi ini juga itu sedang mengidap penyakit kanker serviks stadium 3B. Dan yang horornya dari Novi ini ya, saat itu dia juga itu sebagai residivis atau mantan narapidana karena kasus penghilangan nyawa yang sempat menjalani masa hukumannya di Nusa Kambangan. Tapi ternyata titel residivisnya sama sekali nggak jadi efek jerah, justru jadi kebanggaan untuk dia. Karena setelah Yudi nelpon dan ngadu ke dia ya soal masalah hutangnya ke Nita, yang dia ceritakan kalau Nita bersikeras nggak mau turun dari mobilnya karena dia nggak bisa ngebayar angsurannya, justru Novi ini nyaranin bahkan ngajak Yudi untuk menghabisi Nita. Awalnya Yudi pun ragu karena nggak berani. Nah tapi Novi terus berusaha meyakinkan Yudi dengan sebut kalau dia mantan napi yang udah berpengalaman, yang menurutnya mudah untuk mengeksekusi Nita supaya kedepannya nggak ada masalah hutang-hutangan lagi dengan Nita, dan juga uang 15 juta yang akan dia kasih ke Nita bisa mereka gunakan untuk ngebayar eksekutor untuk melenyapkan Nita saat itu juga. Tapi Yudi yang masih ragu sempat nanya lagi tuh gimana cara eksekusinya dan kemana nantinya tubuhnya dibuang, dan Novi pun berusaha meyakinkan lagi dengan sebut kalau dia tukang gali kubur. Jadi menurutnya gampang, nanti tubuh Nita langsung dikubur aja di TPU tempat dia kerja yang katanya nggak akan ada yang tahu. Karena ini Yudi pun mulai yakin, yang akhirnya setuju dengan saran Novi. Nah jadinya ya saat itu juga Novi pun nyuruh Yudi ini untuk beli minuman botol dan obat tetes mata untuk dicampur dan dikasih ke Nita supaya dia lemes, supaya nantinya eksekusinya jadi gampang. Setelah itu Yudi pun langsung turutin apa yang disuruh Novi dan langsung jalanin mobilnya ya buat muter-muter sambil nyari minimarket untuk beli minuman botol dan obat tetes mata sambil ngebawa Nita yang saat itu masih belum turun dari mobilnya. Pas nemuin minimarket yang ada di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Palembang ya, dia pun berhenti dan sempat pamit ke Nita yang katanya haus mau beli minum. Nah sedangkan Nita yang masih nggak curiga ya cuman nunggu di mobil. Sedangkan Yudi langsung ngebeli 2 minuman botol dan 1 obat tetes mata. Nah setelah itu ya obat tetes mata itu pun langsung dia campur ke salah satu minuman botolnya yang nantinya akan dia kasih ke Nita di mobil. Sedangkan yang satunya yaitu dia minum sendiri supaya nggak mencurigakan Nita. Setelah itu dia pun langsung balik ke mobil dan ngasih Nita minuman botolnya. Nah karena dari siang emang belum minum sama sekali ya, jadinya tanpa curiga sama sekali Nita pun langsung ngabisin minumannya. Terus setelah ditunggu beberapa menit, secara perlahan Nita pun mulai ngerebahin tubuhnya yang makin lama makin lemes. Nah terus setelah memastikan Nita yang udah nggak berdaya ya, dia pun langsung keluar dari mobil untuk ngabarin Novi kalau Nita udah lemes. Karena ini Novi pun langsung minta dijemput di rumahnya yang ada di wilayah Jalan Bambang Utoyo. Nah jadinya ya dia pun langsung ke sana, yang ternyata di situ Novi sedang nunggu yang udah nyiapin tali rafia. Setelah itu di dalam mobil Novi pun langsung nelpon satu temannya untuk dijadikan eksekutornya yang bernama Ilyas. Nah tapi di teleponnya ya Novi ini tuh nggak jelasin tuh apa rencananya ke Ilyas, cuman sekedar ngajak pergi aja. Ilyas yang nggak tahu apapun mau-mau aja. Nah jadinya ya mereka pun langsung menjemput Ilyas yang nggak jauh dari sana. Nah terus setelah Ilyas masuk ke mobil, Yudi yang nyetir itu langsung menjalankan mobilnya ke arah Taman Kenten dengan situasi jalannya yang sunyi. Sedangkan Ilyas di situ kaget karena di dalam mobil ada seorang wanita yang udah nggak sadarkan diri. Nah di situ barulah Novi ini jelasin yang katanya mereka berencana akan menghabisi wanita itu. Bahkan di situ Novi pun nyuruh bahkan maksa Ilyas yang mengeksekusinya dengan menjerat lehernya menggunakan tali rafia. Dengar itu Ilyas pun kaget dan langsung nolak tuh karena nggak berani. Nah tapi Novi terus maksa dan langsung nyodorin tali rafianya ke Ilyas, yang akhirnya ya dengan terpaksa Ilyas pun langsung mengeksekusinya. Setelah memastikan Nita yang udah nggak bernafas lagi ya, mereka pun langsung ngikat kedua tangan dan kakinya menggunakan tali rafia. Setelah beres mereka pun langsung nganterin Ilyas balik dan ngasih upah sebesar 4 juta. Bahkan mereka pun sempat ngancam Ilyas untuk jangan sekali-kali ceritain kejadian ini ke siapapun. Setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi untuk muter-muter. Gimana di dalam mobil ya Novi pun langsung menghubungi satu temennya yang juga bekerja sebagai gali kubur yang bernama Amir untuk minta bantuannya nguburin tubuh Nita. Setelah Amir bersedia bantu, mereka pun langsung jemput Amir. Nah terus saat itu yang udah di jam 10 malam ya, setelah Amir dijemput, mereka bertiga pun langsung menuju ke TPU Kandang Kawat yang saat itu situasinya udah sepi. Apalagi Novi dan Amir yang emang tukang gali kubur di situ, pastinya mereka hafal dengan situasi dan kondisi TPU-nya. Jadinya mereka pun benar-benar sukses tanpa ada yang curiga pas nurunin tubuh Nita dari mobil. Nah setelah itu
itu ya Yudi pun langsung ngasih uang sebesar 11 juta untuk Nopi dan juga Amir yang sebagai upahnya, dan minta tolong ya untuk mereka ini nguburin tubuh Nopi malam itu juga. Karena setelah itu Yudi yang cuman sendirian langsung pergi ke tempat dimana dia ngerental mobilnya untuk ngebalikin mobilnya, dan setelah itu ya dia pun pulang untuk istirahat. Sedangkan Nopi dan Amir malam itu juga ya mereka pun langsung menggali lubang di kawasan TPU-nya, tepatnya di jalan setapak yang ada di belakang posnya Novi ini. Setelah lubang digali yang cuman sedalam 50 cm, tubuh Nita pun langsung mereka kubur di situ dan berusaha ngebuat tanahnya padat dan balik kayak semula. Setelah semuanya beres, barulah mereka pun bubar dan istirahat. Nah tapi malamnya ya sebelum tidur, Novi pun sempat gelisah karena nginget tubuh Nita yang dia kubur itu cukup dangkal. Jadinya ya dia mulai gelisah, takut beberapa hari kemudian aromanya itu bisa keluar. Karena ini besok paginya Novi pun langsung balik ke posnya yang ada di TPU dan langsung menghubungi dan nyuruh Yudi ini untuk datang ke sana ngebawa uang 1,5 juta. Nah karena ini ya setelah pulang kerja Yudi pun datang ke sana yang cuman ngebawa uang 1,3 juta karena cuman itu sisa uangnya. Setelah itu mereka pun langsung ngebeli pasir dan semen dan mulai ngecor kuburan Nita yang ada di jalan setapak TPU-nya, yang tujuannya ya supaya aromanya nggak keluar sekaligus supaya nggak mencurigakan siapapun karena tempat di mana Nita dikubur ya itu kelihatan kayak jalan setapak yang baru dicor aja. Setelah semuanya beres mereka pun bubar, yang mana ya mereka pun itu mulai melanjutkan aktivitasnya masing-masing kayak biasa, yang mana Yudi tetap masuk kerja yang sebagai pegawai honorer di kantor PUPR Palembang, sedangkan Nopi ya itu kerja di TPU Kandang Kawat. Jadi di sisi lain karena Nita yang gak pulang selama seharian bahkan udah gak bisa dihubungin, pasti yang ngebuat keluarganya resah sampai berusaha nyari dan nanya ke beberapa teman kerjanya yang awalnya ya emang gak ada yang tahu kemana Nita pergi. Tapi ternyata besoknya ya sehari setelah Nita hilang, salah satu tetangga mereka itu sempat ngelihat Nita yang sedang berdua dengan seorang lelaki di dalam mobil pas mobilnya berhenti di pinggir jalan dekat rumah Nita. Karena ini keluarga Nita yang makin resah karena takut terjadi hal-hal yang gak mereka inginkan ya. Jadinya mereka pun langsung melaporkan soal hilangnya Nita ini ke pihak kepolisian di sana. Dan di sana juga keluarganya pun langsung mengakui dan menceritakan ke polisi soal sebelumnya Nita yang emang sedang bermasalah dengan salah satu teman kerjanya. Karena sebelumnya ya Nita emang sempat cerita ke keluarganya soal masalah dia dengan Yudi karena masalah lelang mobil tadi. Karena ini polisi pun langsung memastikan kebenarannya dengan ngecek bukti transfernya yang ternyata emang bener tuh adanya bukti transfer dari rekening Nita ke rekening Yudi sebesar 145 juta. Dari bukti ini polisi pun langsung mendatangi Yudi yang saat itu sedang masuk kerja di kantornya dan langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut dan pastinya diinterogasi. Yang mana disitulah Yudi pun langsung dicecar beberapa pertanyaan yang awalnya ya dia pun sempat ngaku kalau dia nggak tahu soal hilangnya Nita. Tapi dari jawaban yang blunder dan sering berubah-ubah ya, ini pun ngebuat polisi curiga karena dari jawabannya itu cukup mengindikasikan pengakuannya yang bohong. Jadinya karena kebohongan pasti akan buntu setelah terus didalamin ya, akhirnya nggak butuh waktu lama tuh. Jadinya Yudi penyerah dan mengakui semuanya kalau mereka udah menghabisi dan nguburin Nita di TPU Kandang Kawat. Bahkan dia pun ngakuin tuh semua yang terlibat. Karena ini pihak kepolisian pun langsung ngebawa Yudi ke TPU-nya untuk memastikan kebenarannya, yang juga diikutin pihak keluarga Nita yang juga mulai mendatangi TPU-nya. Nyampe di sana pas Yudi yang baru turun dari mobil, pihak keluarga yang gak bisa memendung kesedihan dan emosinya pas ngelihat wajah Yudi ini secara langsung ya, mereka pun sempat melampiaskan emosinya ya, tapi berhasil dilerai polisi. Setelah itu dengan keadaan diamankan ya, polisi pun langsung ngebawa dan minta Yudi nunjukin di mana mereka ngubur tubuh Nita. Nah setelah ditunjuk ya, cor-coran baru yang ada di jalan setapak belakang pos Novi ya itu langsung dibongkar yang ternyata bener aja tuh Nita yang udah terkubur di situ dengan keadaan yang masih berseragam kantornya. Setelah itu tubuh Nita pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk divisum. Sedangkan di sisi lain dari pengakuan Yudi ya, awalnya Ilyas yang sebagai eksekutornya pun itu berhasil ditangkap di rumahnya. Tapi Novi dan Amir ternyata saat itu mereka udah melarikan diri ke wilayah Lampung. Yang saat itu ya pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran ke mereka berdua ini yang udah berstatus sebagai DPO. Sedangkan Yudi dan Ilyas yang udah ditangkap ya, mereka pun mulai menjalani persidangannya tuh di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana akhirnya ya mereka berdua pun itu dijatuhin hukuman yang sama yaitu penjara seumur hidup. Sedangkan Novi dan Amir saat itu masih juga DPO. Nah tapi ya setahun kemudian setelah DPO selama 1 tahun ya, akhirnya Novi pun berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang ternyata selama setahun DPO Novi ini tuh menggunakan identitas dan nama palsu karena selama di Karawang ya dia emang dikenal dengan panggilan Bang Toib yang kesehariannya jualan es keliling. Setelah ditangkap Novi pun langsung dikirim ke Palembang untuk diadilin, dimana dia ini ya terancam hukuman yang juga cukup berat yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah tapi sampai sekarang ya masih belum ada infonya hukuman apa yang dijatuhkan ke bapak-bapak tukang gali kubur ini. Kalau menurut aku ya ini orang harusnya lebih berat sih dibandingkan yang lainnya karena kasus ini terjadi ya karena ide dari dia, bisa dibilang ya dia ini tuh otaknya. Sedangkan Amir sampai sekarang masih juga DPO, makanya tuh gak ada fotonya karena mungkin ya dia ini tuh gak pernah foto. Tapi kan
kan ada foto KTP ya. Kenapa nggak disebar aja tuh foto KTP-nya? Karena kalau fotonya disebar ya itu bisa mempersempit geraknya yang sebagai DPO. Karena semuanya bisa jadi informan kan. Nah tapi yang pasti ya aku nggak nemu fotonya. Tapi apapun itu yang paling penting ya kedua pelaku utamanya ini udah ditangkap. Dan semoga ya Novi ini yang sebagai residivis kambuhan yang bangga dengan titelnya ini bisa dijatuhin hukuman seberat-beratnya. Tapi yang lebih penting lagi dari kasus ini ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk selalu diingat terutama untuk kalian-kalian yang sedang ada masalah hutang apalagi dengan nominal yang besar. Please hati-hati ya, jangan sampai pernah nagih pergi sendirian. Apalagi ketemunya di tempat yang gak terjangkau orang rame atau di tempat yang mereka atur. Karena dari kasus ini juga dari beberapa kasus lain yang juga udah pernah kita bahas ya, sering banget sih hutang piutang jadi sebab akibat dari terjadinya ya kayak kasus kayak gini. Makanya harapan aku ini bisa jadi pembelajaran supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi dengan siapapun dan dimanapun itu. Karena kita semua berhak untuk hidup. Oke lah itu aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.